semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my life. Dan di live kali ini seperti biasa, bincang-bincang faedah gue kali ini tidak akan sendirian, karena akan ada bintang tamu yang akan menemani kalian semua yang lagi di rumah aja. Dan gue harap semuanya lagi di rumah aja, gak kemana-mana. Jangan ngotot, jangan ngeyel, jangan belagu, pergi-pergian ya. Udah lebih baik nahan diri aja sebentar, dan semoga kalian tetap sehat sampai nanti lebaran tiba. Oke, sebentar lagi akan bergabung sama gue Mas. Ada om gue jomblo lagi lewat barusan. Bentar lagi akan bergabung bersama kita Mas Al-Fatih Timur. Beliau adalah CEO kitabisa.com. Sebentar ya, gue bikin pin komen dulu, kalian diem ya. New normal in millennial perspective. In millennial perspective. Oke. Bentar ya guys, tunggu ya. Ini gue jadiin pin komen dulu sebentar. BTW gue di kantor baru gue dong, di rumah, alhamdulillah ya. Karena gak kemana-mana, di rumah aja, ngantor pun di rumah. Ada panggilan masuk, oke. Jadi harus berinisiatif bikin kantor-kantoran sendiri. Oke, kita sambil nunggu. Alhamdulillah kitabisa.com sudah hadir bersama kita di live ini. Gak sabar banget pengen ngobrol bareng sama Mas Fatih, CEO dari Kitabisa. Assalamualaikum Mas Fatih. Waalaikumsalam, Wirda. Apa kabar? Gimana, sehat Mas Fatih? Alhamdulillah. Terakhir Alhamdulillah. Iya. rumah ini almarhum Eyang Habibie ya. Masih Iya, ingat? terakhir itu inget banget. Waktu itu Mas Fatih ngasih aku kartu nama. Oke. Iya, masih inget banget. Alhamdulillah. Mas Fatih, jujur aja, kitabisa.com adalah salah satu apa ya, brand atau perusahaan yang aku juga sangat-sangat admire banget. Karena memang dari awal udah langsung ngegandeng influencer, ngegandeng selebgram, tapi aku nggak tahu mungkin ya awalnya ya tentunya merangkak dari kecil dulu gitu kan sampai kemudian jadi sebesar ini. Berapa lama sih Mas Fatih bikin Kita Bisa tuh? Mulainya 2013, jadi ini udah tahun ke-7. Ah, oh sekarang Eh, sekarang tahun ke-7 ya? tahun ke-7 ya, nggak berasa sih. Oh, iya, Jadi, alhamdulillah, alhamdulillah banget. alhamdulillah, iya, iya Mas Kan, Fatih, gimana? ya awalnya dulu gerakan informal aja, jadi nggak Hmm, startup atau jadi, bahkan dulu nggak ada yayasan, nggak ada PT, benar-benar gerakan informal sih. sampai akhirnya bisa bisa sebesar ini ya, alhamdulillah ya. Gitu. Iya Mas, ya kan seperti yang kita tahu, kitabisa.com ini udah bukan apa ya, hal yang asing lagi di kalangan milenial terutama. Cenderung jujur aja kalau misalkan mau bikin donasi kayak kemarin nih COVID-19 ya kan. Oh, bikin donasi corona, pasti langsung kepikiran, ya udah buka aja di Kita Bisa. Ya nggak sih? Sampai bisa branding sehebat itu gitu loh. Kayak oh mau donasi, mau ada penggalangan dana, ya udah kitabisa.com aja gitu. Keren banget sih, makanya salut banget sama kerja kerasnya Mas Fatih dan tim kitabisa.com, and it's such an honor for me untuk kali ini bisa kolaborasi ngobrol bareng sama Mas Fatih. Insya Allah pada sore hari ini kita akan ngomongin tentang new normal in millennial perspective. Mungkin dari pandangan Mas Fatih sendiri seperti apa Mas? New normal yang disebutkan itu. Um, Oke, mungkin kalau reflect back ke my personal experience gitu ya, dalam dua Mm-mm. bulan ya pastinya work from home ya. Remote working Mm-mm. nomor itu berasa banget. Sesuatu yang mungkin selama ini kita ngerasa kalau kerja harus di kantor, sekarang bisa di rumah. Dan ini Mm-mm. self discipline banget ya. Mungkin Wilda juga ngerasain nggak sih kalau karena Bener, atur waktu sendiri kan. bener banget ya. Kalau nggak ada self discipline pasti udah kacau sih schedule-nya. Jadi sekarang Mm-mm. mencoba ngeblocking my calendar gitu. Jadi oke, jam 9 sampai 10 ngapain, 11 sampai 12 ngapain. Kalau enggak kita nggak ada apa push effect gitu ya, dari luar tuh nggak ada external factor buat ngajak meeting nanya, kita harus schedule sendiri. Jadi satu dari Mm. segi kerja juga kentong banget. Mm. Kemudian yang kedua pasti
cara kita memenuhi kebutuhan sehari-hari. I think banyak solusi-solusi digital yang sekarang bikin orang lebih mudah ya buat pengadaan apapun gitu, bahkan makanan, obat-obatan, dan kayaknya yang paling simple nih, teman-teman ngelihat IG Live setiap hari rame banget ya, udah ngerasa Iya, juga karena bikin live gitu. Karena iya itu bener banget ya. the way we consume information juga langsung naik tuh, karena kita banyak apa idle time, jadi Mm-mm. banyak lihat sosial media, pasti penggunaan social media meningkat gitu ya. Dan Mm-mm. itu baik dan buruk sih. Jadi mungkin baiknya kita jadi terpapar sama banyak informasi, buruknya mungkin kita jadi flooded juga gitu, jadi kebanyakan informasi dan mungkin jadi Mm-mm. kesulitan lagi yang pertama self discipline tadi gitu. Um, Oke. itu mungkin yang level personal ya, tapi kalau level global kayaknya mungkin ya udah banyak artikel yang bilangin bahwa akan ada new winners, kemudian industri-industri yang shifting, orang akan lebih health conscious, akan lebih environmental conscious juga gitu. Ya, dan konsekuensi self distancingnya semuanya akan ngaruh ke bioskop, ke restoran dan lain-lain, itu Mm-mm. pasti banyak. Iya, iya. Kalau di platform digital sendiri kan kita bisa nih termasuk platform yang bergeraknya juga di digital ya, di online gitu ya. Kan sekarang nih Mas banyak banget usaha-usaha UMKM ataupun ya banyak lah, terutama usaha saya sendiri juga terkena dampak dari COVID-19 gitu kan. Nah, ini memang harus menempuh babak baru nih dalam apa sih namanya membangun usaha gitu. Bagaimana kita harus beradaptasi karena kan kemarin-kemarin nih banyak banget yang bilang ah enggak gue mah toko aja lah nggak usah online lagian toko gue rame. Nah sekarang orang yang ngomong kayak gitu pada kicep semua kan jadi nggak ada pilihan gitu. Nggak ada, jujur aja karena kan aku juga punya saudara nih Mas yang punya toko kelontong lah istilahnya gitu, terus aku tuh sempat bilang sama dia gitu, Cing gitu, Cing kan Betawi gitu, Cing itu bisa banget Cing tokonya di onlinein bikin all shop. Ya, Ah online gue kagak idep main HP begitu. ya, ya, Sekarang mau nggak mau harus hidup pakai HP gitu. Nah, kalau di kitabisa.com sendiri, terkena nggak sih dampak dari COVID atau malah nggak ada gitu? ya. Tapi tadi menarik sih tadi Wilda ngomongin Hmm. tentang orang yang pas ada shock kayak gini baru berubah gitu ya. Ini Nah, uh, bener, ya. saya jadi ingat teori perubahan apa kalau nggak salah istilahnya itu boiled frog ya. Jadi katak yang apa ya boiled terpanggang gitu ya. Jadi ada dua tipe teori Mm-mm. perubahan. Yang pertama, putus-putus ya. Udah balik lagi. Halo, Ya, udah clear? ya, clear, ya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, tadi Wirda mention bagus banget tuh ada orang-orang Mm-mm. yang memang nunggu momentum baru dia berubah gitu kan. Nah ini Bener, ada ya. dua teori perubahan yang menarik. Yang pertama adalah teori perubahan yang evolutif. Jadi kalau evolutif itu ibaratnya ada panci, terus ada air dipanasin, Mm-mm, terus mm-mm. awalnya dingin, terus dimasukin katak. Nah kataknya itu dia diem aja, dia nggak ngerasa airnya panas. Tapi kan karena apinya dinyalain lama-lama makin panas dan akhirnya kepanggang lah si katak itu di si panci ini gitu. Mm. Mm-mm. Panci panasin dulu, tunggu panas dulu, baru kataknya dimasukin. Nah, ketika yang kedua ini, kataknya pasti akan loncat, karena dia shock, karena Iya, tiba-tiba panas. Nah, jadi bener. COVID ini, situasi COVID ini membuat kita tiba-tiba sadar gitu, oh harus berubah nih gitu. Jadi bukan Hmm. evolusi radical change. Jadi banyak orang tuh jadi mikir banget kan, jadi aduh harus berubah, harus online, harus macam-macam. Itu sih yang menarik banget kita lihat dan di semua industri ya, nggak hanya UMKM tapi juga pemerintahan, tapi juga Mm-mm. keamanan dan lain-lain. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Wilda, kalau kita bisa sendiri gimana? Kalau impact dari segi cara kerjanya tetap kena sih dalam konteks 2 bulan terakhir kita work from home. Tapi kalau dari Mm-mm. segi operasional, maksudnya donasi yang masuk, sebenarnya ini momen kita untuk ini sih jadi apa memfasilitasi teman-teman yang mau menggalang dana lebih banyak lagi. Dan Hmm, alhamdulillah ya, ya. kenaikan yang cukup signifikan dari orang yang menggalang dan juga orang yang berdonasi. Nah, contohnya juga kalau nggak salah Wilda juga lagi galang ya buat teman-teman Iya, yang bener masuk. ya. Mm-mm. Kita ngerasa di momen-momen kayak gini lah, di momen pandemi kayak gini, solidaritas kita lagi dipanggil dan Bener, mungkin bener karena ya. ada bencana kita
udah terbiasa gitu untuk langsung ikutan partisipasi. Iya, itu sih hebatnya masyarakat Indonesia tuh kita gotong royongnya itu sih yang masih menjadi value dari masyarakat Indonesia. Kayak kemarin tuh yang ada kasus bullying, yang anak Hmm. kecil yang jualan di sepeda, itu kan masyarakat tuh langsung kayak, ayo kita bantu gitu kan, bikin donasi. Alhamdulillah hidup anak tersebut jadi berubah gitu. Itu sih maksudnya yang alhamdulillahnya gitu ya, sisi positif dari masyarakat Indonesianya banyak banget, salah satunya itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan pesan dari Mas Fatih sendiri nih buat anak-anak muda, new Hmm. normal, orang masih banyak yang nggak paham. Sampai detik ini pun, even sampai detik ini Mas Fatih, banyak anak muda yang nggak ngerti what's going on gitu loh. Ini ada apa sih sebenarnya kok orang-orang pada panik? Emang kenapa sih gitu? Sementara dari Hmm. kemarin tuh aku juga udah berusaha remind diri sendiri gitu kayak ayo kita harus survive, 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 bertahan, bertahan, bertahan. Tapi banyak anak muda yang nggak ngerti apa sih yang Hmm. harus dipertahankan gitu. Taunya Hmm. pertahanin hubungan doang, Mas. Ya, ya. Betul. Iya, gimana menurut Mas Fatih? Ya mungkin balik lagi tergantung mereka Mm-mm. sebagai apa ya. Kalau anak muda sebagai pelajar, new normalnya e-learning itu benar-benar keharusan sih gitu. Dan Mm-mm. kalau kita ngomongin e-learning ya itu butuh curiosity kan, rasa ingin tahu. Jadi Iya. sebanyak mungkin nonton di platform online di YouTube tentang apapun yang kita suka gitu. Dan ini Mm-mm. uang juga sih buat kita belajar hal-hal baru ya, misalnya kayak teman-teman yang mau belajar coding, mau belajar data analysis, machine learning dan lain-lain itu kan di internet ada sebenarnya course-course kayak gitu. Jadi buat pelajar new normalnya adalah lebih curious dan lebih exploring digital content untuk belajar. Itu Mm-mm. Jadi lebih lebih penasaran ya, harus lebih penasaran dan harus nyari tahu gitu ya. ya karena Iya kayaknya ya. udah kuliah di luar negeri juga kan sebenarnya dosennya cuma nge-trigger kan, abis itu kita yang nyari tahu sendiri nggak sih kalau Bener, dulu bener. ya. Cuma ngasih tahu, suruh nyari sendiri. Exactly. Nah, Iya, kita iya. Mm-mm. dengan kita dipaksa di rumah, nggak bisa banyak keluar, ya kita harus nyari sendiri, kita googling gitu. Dan kadang suka suka apa suka sedih juga sih ngelihat mungkin banyak anak muda yang mereka padahal hanya butuh 10 detik aja buat googling ketemu jawabannya gitu. Jadi kayak Mm-mm. harus lebih rajin buat cari-cari informasi. Itu buat pelajar. Tapi kalau untuk Iya, pengusaha, nah mungkin ya mungkin Wilda juga bisa share karena Wilda juga punya banyak usaha kan, ada kosmetik, ada fashion. iya, Uh, benar, benar. Lihatnya sih pasti tadi harus masuk ke online, kemudian Mm-mm. apa ya, mungkin mungkin lebih membangun apa relationship yang lebih dalam ya, karena COVID ini kan juga salah satunya membuat orang rethinking about human relationship. Tadinya orang trust, tapi sekarang agak skeptical. Wah ini orangnya bawa Mm. virus nggak sih gitu. Jadi mungkin sense of Mm-mm. human tuh mungkin agak agak terdegradasi nih sekarang gitu. Nah kalau kita bisa bikin brand yang punya relationship yang kuat sama customer gitu kan, Iya, menarik gitu. Kalau menurut Wilda gimana? kalau menurut aku, Hmm. wah ini PR banget sih Mas Fatih, alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya juga generasi aku ya, C. Kayaknya nih kita beda generasi deh, Mas. Beda dikit tadi. Ya kalau kalau alhamdulillah sih generasi aku nih mereka juga udah pada inisiatif, udah pada Hmm. inovatif juga, udah pada pengen nyari tahu sebenarnya. Karena Hmm. di usia aku gitu ya, di usia kawan-kawannya seusia aku juga banyak mau tahunya gitu loh. Banyak mau Hmm. Siap. tahunya tapi kita nyari tahu sebenarnya gitu. Kalau Ya, belum ketemu nih cari lagi sampai dapat gitu. ya, ya. Makanya kayak kalau ketemu cewek atau cowok yang kita suka kita juga ya, selagi belum dapet ayo dapetin. Ada ini kita ini aja supaya yang nonton nggak pada puyeng ini ngomongin apaan sih. Ya, Biasanya kalau betul. ngomongin perasaan langsung pada nyambung tuh Mas Fatih. Emang begitu nih maka generasi bucin emang. Yang kayaknya Ya, jawaban ngomongin mencari pasangan ya. Gua lihat. cari pasangan. Iya, iya. Ya alhamdulillah sih. Jadi maksudnya sekarang tuh udah online juga bukan hal yang baru lagi buat kita Ya, semua. Cuman memang gimana supaya kita on the track bisa menyesuaikan diri both online and offline. Karena kan harus selaras juga nih. Jangan sampai juga nih kita setelah ya maksudnya ya mumpung lagi pandemi gitu kan. Memang online online online, tapi keterusan online
kalau pandeminya udah berakhir, offline-nya kemana? Kan tetap Ya. tetap harus diseimbangin gitu, sinergi harus diseimbangin gitu. Ya sekarang sih yang menjadi dilema terbesar mungkin di kalangan milenial adalah di soal pendidikannya aja, Mas. Hmm. Pendidikan. Kayak aku sendiri kan kuliah di UK dan udah sempet mundur waktu itu. Jadi kan awalnya aku balik bulan Januari. Hmm. Tapi karena masih ada hal-hal yang belum beres, aku tunda. Hmm. Harusnya balik September ini. Nah, Hmm. September ini udah izin mau nggak balik lagi karena ada COVID. Ternyata nggak boleh sama kampusnya. Ih, curhat. Ya, curhat. Makanya nanti mau Mas, rencananya mau gue ceramahin kampusnya. Lu yang lain pada online, lu kemana aja? ya, ya, ya. Kayak begitu sih. Jadi mungkin challenge-nya adalah di pendidikan. Apalagi pendidikan juga dan juga ekonomi sih. Kan banyak juga nih kawan-kawan yang nonton mungkin anak perantauan. Hmm. Kayak kemarin nih Mas ada salah. Jadi aku tuh punya punya ini apa sih namanya webinar ya kan? Webinar di Zoom waktu itu. Terus ada salah satu mahasiswi di Singapura. Hmm. Ternyata Hmm. dia dapat beasiswa di sana. Terus dia cerita gitu, keluh kesahnya selama pandemi itu apa. Dia benar-benar bingung dan nggak lagi dapat kiriman dari orang tua. Mungkin nih teman-teman yang masih kuliah, anak rantau, nggak pulang kampung juga karena nggak boleh pulang kampung kan. Nggak ada kiriman dari orang tua, bingung. Sementara kita nih anak muda nih, istilahnya kita mangap mangap doang ntar disuapin gitu loh sama orang tua. Ya, Kebanyakan anak muda seperti itu. Nah, tapi ini kan sekarang pandemi ini bener-bener bikin kita jadi kebalik banget gitu loh. Anak muda hmm. sekarang jadi mikir gitu kan, aduh gue harus makan nyari duit sendiri. Kalau bisa gue yang ngempanin orang tua, jangan gue mangap mulu ntar disuapin gitu. Kan jadi penyakit gitu. Ya, sebenarnya kita nggak pernah tahu ya kan Mas. Ini sampai kapan nih kayak begini gitu. Sampai kapan nih gue jomblo nih nggak ada yang mau ngelamar apa. Ujung-ujungnya ya. Iya, jadi balik lagi ke yang mahasiswi di Singapura tadi. Dia bener-bener bingung begitu loh. Jadi kayak semua udah ke lockdown, Singapura nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana juga, nggak ada pemasukan sama sekali. Mungkin ini yang harus kita sounding ke kawan-kawan milenial ya, bahwa new Hmm. normal ya mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu. Tapi kalau Ya. menurutku juga Mas, Hmm. beradaptasi juga jangan jangan sampai ke bawah arus juga Mas. Hmm. Hmm. Jadi ada orang yang ya udah deh gue ikut-ikut aja tapi nggak ada jiwa fightingnya gitu loh. Hmm. Hmm. Ya kalau ikut-ikut aja tapi nggak ada jiwa fightingnya ya dia nggak bakal jadi orang gitu. Lu ngikut arus tapi lu ada yang lu lakuin gitu loh. Jangan cuma Hmm. ikut-ikut ayo gitu. Tapi nggak ada gue harus begini, gue harus begitu. Ya sama aja bohong gitu. Jadi memang creativity sih ini lagi bener-bener diasah banget, digoreng abis-abisan nih sini. Dan justru lagi kepepet biasanya lebih kreatif nggak sih? Bener banget. Ya. Lagi kepepet bener banget langsung langsung kepikiran gitu. Kadang-kadang lagi Asal, sholat langsung kepikiran. ya benar. Asalkan kepepetnya, Mm-mm. misal kayak perantau gitu ya, kepepet mau ngapain, terus bukan ini ya, nimbun masker atau nimbun, Nah, mudah-mudahan. harus, ya, Lebih ya. bahaya apa coba Mas? Apa? Nimbun perasaan. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, benar. Alhamdulillah. Mungkin ada yang Mas Fatih mau bisa sharing ke kami-kami? Apa ya? Tadi setuju sih. I mean, teman-teman mungkin Gen Z ya. Kalau Wilda sama follower-follower kayaknya kelahiran Iya, 95 kita 99 sampai ke atas sih. dan sembilan puluh ke atas delapan ya. lah, ya. Apa? Beda 10 tahunan sama saya. Jadi kalau saya 91 Mm-mm. Gen Y Mm-mm. mungkin sebenarnya kita berdua sama-sama terekspos sama teknologi, cuman teman-teman lebih native, Mm-mm. kayak lebih teman dekat gitu, kayak lahir udah ada online. Iya, benar. Tinggal gimana caranya bisa lebih ini ya, selektif kali ya. Mungkin uh, misalnya kalau kayak di sosmed kita bisa apa ngefilter juga, ngefollow orang-orang yang mungkin bisa nambah value added buat kita gitu. Atau di YouTube juga kita subscribe ke Mhm. channel-channel yang positif. Karena tadi COVID ini kan artinya pengaruh eksternal mungkin akan agak berkurang, benar-benar pengaruh eksternal fisikal ya, physical eksternal influence berkurang, tapi digital eksternal influence Mhm. bertambah nih gitu kan.
itu langsung buka dan lain-lain, orang nonton live. Jadi dan sosial media kadang bikin ngeliat dan berpikir apa yang kita saksikan. Nah, make sure bubble-nya itu produktif sih gitu. Jadi kalau teman-teman pelajar, ya I think make sure bubble-nya juga sesuatu yang bisa bikin kita semangat buat belajar, ngembangin curiosity. Untuk nge-follow yang supportnya penciptaan tuh perlu, itu wajib juga, tapi juga digali sama yang produktif. Ya, boring gak sih? Apalagi ya? Apa kalau Wilda sama followers tuh biasanya ngobrolin apa lagi sih biasanya? Ya gitu kita mah curhat-curhat ya, galau-galau. Ya ini Iya, aku iya, sih iya. biasanya cenderung ngomongin impian sih sama kawan-kawan gitu. Tapi gini Iya, iya. Mas, kita kan tahu ya, Mas Fatih pakai WA dong pastinya kan. Oke. Terus mendadak isi status WA, jualan semua nih sekarang. Ya nggak sih? Iya, Satu iya, iya. sisi kita senang, orang jadi jualan daripada minta-minta gitu kan. Jadi ikut-ikut beradaptasi nih, oh pada jualan ya, oke, new normal. Biasanya jadi pembeli, sekarang kita penjual juga gitu. Saling beli, saling jual, istilahnya begitulah. Tapi mungkin Iya. gini Mas, buat punya masukan nggak sih, kan Mas Fatih juga punya banyak banget pengalaman nih di lapangan gitu. Untuk anak-anak muda di situasi seperti ini, apakah iya sumber duit itu hanya dari jualan doang? Hmm. Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Sementara Hmm. mereka harus survive nih Mas Fatih. Gimana tuh? Ya. Em, Apa ya? Mungkin memang yang paling sederhana kalau konteksnya eh, apa modalnya internet gitu ya, dan jaringan pertemanan, pasti reselling ya, reseller, dropship gitu. Mhm, mhm, Dan platform di luar sana yang ngebantu untuk reselling. Itu yang paling sederhana. Selain itu sebenarnya eh, selain ngejual produk, kita bisa ngejual jasa juga kan ya. nah, bener Mungkin itu ya. di Twitter mulai banyak orang yang nge-share jasa desain atau Mhm, jasa komik gitu. Jadi mhm, mhm. orang makin ngerasa gue harus mengasah keahlian nih gitu. Gue harus, I need to good at something gitu ya. Dan gak hanya good at something, I need to package it, itu juga bagus gitu. Jadi Mhm. Benar-benar ya. nah, personal brandnya lah yang dijual. Jadi mungkin mulai punya blog pribadi, mulai nge-upload portofolio, mulai nawar-nawarin, mau ngedesain, mau bikin video, mau bikin animasi. Itu juga menarik sih. Dan kalau teman-teman anak muda belum ngerasa, belum bisa desain, belum bisa apa-apa, balik lagi tadi, bisa curious dan belajar melalui online dan latihan sendiri gitu. Mhm. Mas Fatih ini punya apa sih selain kita bisa? Ada nggak yang dibangun? Nggak aja, udah fokus kita bisa aja, Fokus di kita bisa aja. bisa aja ya. Sekarang udah berapa Mas total donasi yang terkumpul? Kalau selama Semenjak COVID, awal, iya, COVID. oke, kalau COVID per kayaknya per terakhir cek 2 hari yang lalu tuh udah di 140 miliar sih Oh, donasinya. 150 miliar. Itu yang sudah terdonasikan. Yang sudah terkumpul ya, Oh, yang dan terkumpul, heeh. kan kira-kira seratusan miliar ya. Karena kan kalau di kita bisa Mhm. yang dalam tuh publik ya. Jadi mereka sendiri Hmm. yang Oh iya. menyalurkan, tapi tahu udah sampai mana penyalurannya. Tapi dibanding secara grafis nih Mas, dibanding apa sih namanya kemarin-kemarin nih, apakah Mm-mm. naik kurvanya penggalangan dana di Ya, COVID-19 ini? Naik banget ya berapa pas persen? jadi wartawan bisnis nih kayaknya. Jadi Cita-cita saya jadi mata najwa. jadi masa Najwa. Waduh, ada yang gotong itu tuh. Ya, Ini di kantor Wilda ya. kantor kan new normal gitu. Biasanya ngantor nih, sekarang harus di rumah. Jadi Oke, oke. bikin kantor-kantoran di rumah. Jadi semua usaha itu di sini. Iya, semuanya kan sekarang online aja kan, tinggal Ya, telepon itu. Gimana Mas tadi Mas? Berapa ya, ya. persen Jadi Mas kenaikan? kalau dari, karena ini kan ada Ramadan juga ya, karena ada Ramadan juga, mungkin kalau Mm-mm. dari kenaikannya bisa hampir 2 kali lipat, dari Alhamdulillah. donasi dan dari segi jumlah donasi yang masuk juga.
Cuman yang menarik makin ke sini sebenarnya dengan adanya e-money atau e-wallet gitu ya, itu sebenarnya orang donasinya lebih kecil. Jadi donasi 10.000, 20.000, 5.000, Hmm, tapi jumlah mm. donasi makin besar. Kalau dulu mungkin kalau kita ngomongin donasi itu biasanya orang ratusan ribu sampai jutaan. Sekarang justru Benar. uh, lainnya. Bahkan satu perak juga bisa loh sekarang. Cuman Bisa ya juga. keterlaluan aja sih lu ngasih satu perak nggak weh? Medit Ya, ya. amat jadi orang. Iya, iya. Tapi Mas, aku tuh Kalau sempet kepikiran, Mas. hmm. Sempet kepikiran bikin galangan dana buat mahasiswa. Oh iya, buat perantau ya? Itu perantau kasihan banget gak pada makan, ya Allah, gak pada jajan, gak pada... Itu pengen banget sih aku nih, insya Allah lah. Yuk, bikin yuk, sama kita bisa yuk. Ayo, ayo. Wilda udah ada ini nggak? Udah ada targetnya nggak? Siapa yang kira-kira mau dibantu? Belum Mahasiswa di secara, mana? secara belum secara luasnya belum, tapi gambarannya udah ada nih kayak pengen gitu ngasih ngumpulin gitu buat mahasiswa dari mahasiswa untuk mahasiswa juga gitu. Kemarin denger cerita yang di Jogja tuh sedih banget ya Allah. Yang Tanya. udah denger belum ceritanya? Belum. Kalau nggak salah yang dosennya tuh ngirimin beras atau apa gitu ke kos-kosan anak mahasiswanya karena nggak pada Ya, punya ya. makanan. Ya Allah sedih banget gitu. Ini makanya nih insya Allah setelah pandemi ini kan bahkan kalau bisa pas pandemi ini mereka pada bangkit semua gitu, jiwa jiwa survive-nya bangkit insya Allah, terus pada jadi orang kaya semuanya, amin. Emang cita-citaku gitu Mas, pokoknya nggak ada lagi anak mahasiswa yang kesulitan bayar kos, semua Hmm. mahasiswa itu juragan kos-kosan, ibu Iya, kos-kosan yang punya kos-kosan begitu. Nggak ada iya, lagi iya. mahasiswa yang kere. Nah, itu PR-nya ya PR milenial ini sendiri. Kita mampu atau enggak? Ya mudah-mudahan aja kita, ya mudah-mudahan ya kita mampu lah, insya Allah. Iya. Ada Eh, pesan gak nih, Mas? jurusan apa Wilda kalau boleh tahu? Ya, gimana? Di UK ambil jurusan apa dan semester berapa? Ambil jurusan Business Enterprise. Saya baru Business masuk, Enterprise. saya maba. Oh, masa baru. Ya, di kota Baru apa masuk, Wilda? baru. Saya di Buckingham. Oh, di Buckingham. Oke, oke, oke. Iya. Sekarang kuliahnya online. Belum online. Makanya nih kok pada katro-katro amat dosen-dosennya mau gue marahin sih bentar lagi. Orang Ya, udah ya. di-emailin tuh, aku tuh udah di-emailin kemarin. Lu kapan balik? Balik lu September, lu kabur mulu lu. Sama dosennya di-emailin kayak gitu. Mereka Ya mereka udah juga deh. masih sampai kapan ya? Di sana di UK Iya. belum ada update terbaru sih. Tapi memang Hmm. sekarang mahasiswanya dirumahkan semua, nggak ada yang ngampus. I see, Gitu. I see, I see. Mm-mm. Iya, oke deh. Ini pada nyambung kan di BTW nih yang ikut lagi nih. Aduh. Semuanya ya seru. Iya Tapi nih. biasanya Ya gimana? kalau lagi weekend Wilda biasanya ngapain? What do you do for fun? Aduh Mas, kayaknya kalau sekarang weekend nggak weekend sama aja dah. Tapi kalau Iya, ya. biasanya kalau kalau weekend kan memang nggak ke kantor. Jadi ya leha-leha aja di rumah gitu. Sambil sekarang tiap hari leha-leha. Jadi bingung juga ini. Tapi ini Iya, ada ya. yang mau aku pertegas nih Mas. Ada yang mau aku pertegas. Ya. Maksudnya ke teman-teman semua gitu. Aduh, ada yang bilang nyambung-nyambungin aja dah. Iya, jadi gini Mas. Jadi kemarin nih mentang-mentang pada mahasiswa pada diliburin, mereka Hmm. pada hore-hore gitu. Ya, gue nggak ngampus ya, gue nggak ngampus ya di rumah aja gitu kan. Menurut mereka di rumah aja tuh enak. Padahal kan empek. Ya. Ini kalau kitanya nggak bisa menyiasatkan diri atau menyiasati untuk terus tetap produktif walau di rumah aja, bakal jadi ya bakal jadi bangke di rumah. Nggak nggak ngapa-ngapain, udah mau nggak punya duit, ya Allah. Terus kerjanya mager, nggak tahu mau ngapain, rebahan, rebahan, ya Allah, ini nggak jadi-jadi gitu. Ini yang aku maksud adaptasi jangan ke bawah arus gitu. Hmm. Harus tak ada Oke. yang dilakuin gitu loh. Jangan ya udah gue di rumah mau ngapain? Ya rebahan lah.
siapa suruh gue di rumah? Ya gitu. Jadi ketika dibilang, ayo produktif dong, ayo semangat dong. Ya gue mau produktif gimana orang gue di rumah aja. Nah itu kan tandanya dia tidak punya curiosity kan. Tidak punya rasa ingin tahu, tidak punya rasa eksplorasi gitu ya. Nggak mau bereksplor. Padahal kan ada banyak yang bisa dilakuin walau di rumah aja. Kayak sekarang nih, aku live sama Mas Fatih. Kita, apa sih namanya, sharing-sharing. Mas ada yang bilang gini, betul bakal jamuran. Bakal jamuran kalau di Di rumah aja jamuran kayak kayak bangku bioskop tuh yang di Medan udah lihat belum? ya. Ya jamuran ya kayak gitu. Mungkin ini agak apa ya, hmm, agak ekstrim, tapi sejarah tuh membuktikan kayak justru banyak tokoh-tokoh ketika dia di penjara, tanda kutip ya, mas beneran beneran Mm-mm. di penjara gitu. Kalau kita penjara tanda kutip nih, mereka tuh Mm-mm. produktif banget. Mereka bisa bikin buku, mereka bisa bikin naskah, mereka bisa bikin Nah, karya. nah iya bener Karena banget. ada self control kan. Jadi oke, saya di penjara nih, tapi saya nggak mau apa pikiran saya juga terpenjara gitu. Dia pengen Mm-mm. melakukan hal lain, baca buku, menulis gitu ya. Ya, kemudian aktif bikin konten. Bener banget sih. Jadi jangan kebawa arus. Eh, Blocking time tuh penting banget sih kayaknya Will ya. Jadi kalau Bener work bener from ya. home, misalnya pagi ya, mungkin teman-teman kayak biasa kan pagi bangun ngapain ya, scrolling dulu, scrolling gitu. Tiba-tiba udah siang aja gitu kan. Iya. Habis itu, tapi kalau coba deh sekali-sekali pas pagi, Bismillah gitu ya. Mau coba deh jam 9 sampai 10 ini, 11 sampai 12 ini, 2 sampai 3. Jadi kayak time blocking. Jadi ketika kita Hmm. kita have a control of our time gitu. Jadi ketika kita punya kontrol, kita akan mencoba disiplin berdasarkan rencana kita. Awalnya pasti nggak terjadi, maksudnya kelewat-kelewat, tapi at least kita merencanakan sesuatu, ketimbang kita serahin aja, kayak tergantung mood nih. Kalau tergantung mood bisa jadi lama-lama jadi mindless scrolling terus gitu, dan jadi nggak Mm-mm. ngapa-ngapain. Bener banget, bener banget. Iya, jadi ada rasa tanggung jawab sama waktu juga ya. Ya, Iya sih. benar. Karena ini jadi tantangan juga Mas ketika kuliah itu kan ada waktu-waktunya tuh. Jam Ya, sekian gue ngapain, sekian gue ngapain ketika di rumah aja. Memang sih ada tugas, tapi tugas juga nggak dikasih waktu gitu. Akhirnya jadi berantakan semuanya gitu loh. Ya itu sih mudah-mudahan ya teman-teman semua bisa lebih mandiri lagi secara waktu, secara finansial juga insya Allah kami doakan juga buat kawan-kawan yang ada di rumah. BTW ini ada pertanyaan nih Mas Fatih. ya. Nih, emang new normal harus bener dijalanin ya? Menurut kalian apa sisi negatifnya? Menurut Mas Fatih deh. Yang nanya namanya Muhammad Al-Fatih juga, Ya sama iya nih. nih, baru enggak. Sebenarnya apa ya, bukan masalah positif atau negatif, karena udah jadi keharusan ya, harus jadi keniscayaan. Karena Hmm. kalau kita nggak beradaptasi, artinya ya kita jadi bukan manusia pembelajar gitu. Karena kan kita Mm-mm. harus bah terus ya, kita harus ngelihat situasi. Em, Negatifnya pasti lebih kepada kita sanggup nggak sih untuk untuk mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman gitu ya. Tapi ketika kita keluar dari zona nyaman, biasanya that's where the magic happen gitu. Kita kayak nyobain hal-hal baru. Benar, benar Uh, banget, benar banget, benar banget, iya. Mas Fatih ada cerita apa sama sama keluar dari zona nyaman? Kayaknya seru nih. saya tuh uh, saya tuh SMA di Sumatera Barat di Padang. Iya, Beda di heeh. US, Saya SMA-nya di UK, di SMP UK yang di juga ya. US. Iya, Oh SMP US. Oh, oke SMP yang di SMP. US ya. Mm-mm. Jadi tahu juga lah ya. Jadi uh, sesama perantau pasti teman-teman pasti di luar sana juga familiar lah ya kalau ngeluar apa meninggalkan keluarga gitu. Dan saya anak tunggal kebetulan. Jadi apa, orang tua di Sumatera Barat, waktu itu saya kuliah ke Jakarta di Depok, dan waktu itu ya sendirian aja gitu. Tapi karena keluar dari zona nyaman, ngekos sendiri, dan pas SMA banyaknya belajar, tapi pas di kuliah justru ikut organisasi. Karena saya tahu kayak kelemahan saya tuh Mm-mm. interpersonal, saya harus ketemu sama orang. Justru karena saya minder, saya harus expose kelemahan saya dengan ketemu orang. Nah, Mm-mm. ketika saya melakukan hal yang tidak saya nyaman, saya tuh kepaksa buat belajar. Sama kayak mungkin teman-teman di sini yang apa
nge-gym gitu ya, kalau kalau sakit biasanya ototnya berkembang gitu kan. Jadi justru harus ada kesakitan dan ketidaknyamanan gitu ya. Iya, iya, Kalau iya, iya. Ketika nyaman pun juga ketika makan berkembang juga Mas perutnya. Iya, iya. Itu, Iya, gitu ya. itu Tapi merantau uh-uh. banget. Aku sih sebenarnya lebih lebih penasaran sih Mas, awalnya bisa ngebangun kita bisa tuh kayak apa sih? Ini maksudnya gue nih mumpung masih ada waktu gitu kan ngobrol sama Ya, CEO-nya. Masih CEO kan BTW? masih, masih. Ya. Masih ya? Iya, kayak apa sih gitu awal yang ngebangun tuh kepikiran gak sih bakal segede ini gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau 2013 waktu Mm-mm. itu kan kerja sama Prof. Renald Kasali, temennya Ustadz. Iya, iya, iya. Iya. Beliau berdua berhubungan baik lah gitu. Mm-mm, Eh, mm-mm. waktu kerja sama Pak Renald di rumah perubahan gitu, beliau kebetulan profesor di kampus dulu. Mm-mm. Saya sama banyak non-profit gitu ya, lembaga-lembaga sosial, lembaga zakat, kemudian juga aktivis-aktivis kampus, anak-anak BEM, yang mereka tuh punya banyak kegiatan sosial, mereka punya banyak ide-ide sosial, dan mereka pengen banget berbuat sesuatu, tapi sayangnya kekurangan dana. Nah, di sisi lain Mm-mm. juga sama banyak orang-orang baik gitu ya, yang mereka sebenarnya mau membantu, tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, dari sana saya browsing ke luar negeri, ada beberapa platform crowdfunding kayak GoFundMe, Kickstarter, atau di UK ada namanya Just Giving gitu ya. Dan waktu itu menarik sih, ini kan konsep crowdfunding itu kan sebenarnya bukan hal yang baru, karena Bung Hatta dulu juga udah bilang masyarakat Indonesia itu akarnya itu gotong royong, tolong Bener, menolong, iya, kolektif, bareng-bareng lah gitu. Kalau apa iya, Ustadz Mansur yang bilang kan udunan, urunan, patungan, gitu kan semangat semangat Indonesia banget sebenarnya. Saya juga belajar banyak iya. dari ayahnya Wirda. Nah itu Mm. sebenarnya daya Indonesia banget. Nah cuma belum ada platformnya. Dari sanalah akhirnya kepikiran 2013 yuk kita bikin platform. Kenapa namanya kita bisa juga mencerminkan gotong royong sih. Jadi bukan aku atau kamu bisa, Hmm, hmm, karena hmm, barang hmm, hmm. Oh iya, karena iya, iya, iya. Tapi kayaknya gitu. tahun 2013 ada nggak sih Mas platform itu udah online ya waktu itu kita bisa, udah Udah online. online. Ada nggak sih yang serupa gitu online juga? Waktu itu ada wujudkan.com, ada Ayo Peduli kalau nggak salah gitu. Jadi Hmm. cuma wujudkan.com lebih ke karya kreatif ya. Jadi lebih ke kayak pendanaan buat film, buat musik gitu. Nah, kita bisa yang waktu Oh, fokus ke sosial karena emang kebetulan saya sendiri aktifnya di teman-teman di dunia sosial sih. oh iya, iya, iya. Ih, keren banget Hmm. sih, keren banget. Soalnya aku tuh memang kenapa aku bilang aku admire banget sama Kita Bisa karena pertama dia dari tim kreatifnya tuh penasaran siapa sih di balik itu. Ya kemarin kan dikirimin dikirimin apa sih kayak bingkisan gitu kan, Tropik. kayak bingkisan di kardus gitu kan. Terus mamaku bilang gini, ada yang ngasih sembako, kata mamaku gitu. Siapa? Iya sembako dari orang baik. Orang baik siapa? Kan gue mikir ya, orang baik siapa sih gitu. Terus habis itu dibuka sama nyokap gitu, dibuka sama mamaku. Pas dibuka, ya Allah kecil banget sembakonya. Ternyata tempelan kulkas. Oh, di Itu tebal kulkas. table aku kan jadiin status WA sama mamaku. Katanya ini keterlaluan yang ngasih nih. Nggak niat ya ngasihnya, nggak bisa diapa-apain. Iya, makanya aku tuh itu tim kreatifnya nyarinya di mana, Mas Fatih? Tolong kasih tahu. Ya, ini teman-teman aja sih brainstorming ya. Kayaknya emang kan teman-teman milenial juga. Jadi mungkin sering ngeliat di sosmed apa sih yang lucu, apa sih yang seru gitu. Tapi tropinya dipajang nggak, Wir? Atau kebanyakan ya tropi ya? Iya, ada dipajang kok, dipajang. Jadi kayak emang ada satu satu shelf khusus tuh isinya Oh, pajangan-pajangan. Ada ini dari orang baik ya. iya. Mantap, Ini mantap. ada pertanyaan nih Mas, bagus banget nih. Em, Oke, nih. Di umur 20-an bingung harus ngapain, apa yang mau dilakuin, cara ngatasinnya gimana. Oh, menarik. Ya, Kamu gimana? Mau dengar Wilda dulu dong? enggak Mas Fatih dulu dong. Oke, oke, oke. Mas Fatih Jadi udah lewat ya 20 ya? saya udah 28.
Iya. Tapi belum 30, dikit lagi 30. Em, Kalau mungkin gini ya, kalau kayaknya Mm-mm. kalau 20-an, ini konteksnya mungkin baru lulus mau cari kerja ya. Nah, kalau Iya. cari kerja itu biasanya apa kayak rule of thumb-nya itu it doesn't matter where you work. Jadi bukan masalah kerja di mana, tapi kerja sama siapa, kayak ikut Hmm. siapa, bosnya siapa. Jadi lebih ke environment di dalam perusahaannya, bukan perusahaannya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari kerja, carilah mentor di pekerjaan itu atau lingkungan di pekerjaan itu yang bisa bikin kita berkembang. Bukan hanya nyari brand perusahaannya, wah terkenal apa orang tahu gitu atau orang tua familiar gitu. So itu yang pertama kalau ngomongin pekerjaan. Tapi kalau ngomongin di luar pekerjaan, biasanya sebenarnya kalau di umur 20-an itu banyak coba dan gagal ya. Jadi trial and error. Dan jangan takut sih buat gagal, justru dihabisin tuh jatah gagalnya mumpung masih 20-an. Iya bener banget ya. Kalau udah 30-an kayaknya nanti pertimbangannya banyak ya, mungkin udah menikah, udah punya anak dan Mm-mm. fleksibilitas kita untuk gagal tuh jadi tipis gitu. Tapi kalau Mhm. 20 gagal coba lagi, nggak ada yang kenal bodo amat gitu. Dibully orang ya udah coba lagi, nggak ada yang kenal gitu. Jadi Mhm. eh, ruang untuk gagalnya lebih banyak sehingga harus nyoba lebih sering. Nah, Hmm. teknisnya gimana itu sebenarnya nyobain aja. Kalau dulu saya misalnya ya saya sempat usaha juga dulu percetakan Wilda di Margonda tuh di Depok tapi bangkrut. Dan Oh, ini sebelum kita bisa nih. belum kita bisa betul. Oh Eh, ya. karena itu jadi belajar tentang macam-macam lah gitu ya. Dan waktu saya bangkrut itu saya juga skripsi sambil ngebem sambil usaha. Jadi kayak terlalu egois untuk kayak nyobain semuanya. Dari sana saya belajar kayak oh Hmm. waktu nggak baik. Tapi justru karena saya gagal, karena saya bisa apa belajar dari kegagalan, alhamdulillahnya bisa dapat sesuatu yang jadi bekal buat kemudian hari. Jadi teman-teman yang di 20-an dan nggak harus tentang usaha ya, tapi juga misalnya ada yang mau jadi musisi, bikin aja lagu sebanyak-banyaknya gitu kan. Mm-mm. Ada yang bagus nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau konten creator kayak Wilda pasti tahu banget konten itu kan harus dibikin banyak ya. Ntar ada salah Iya, satu yang nggak bisa tuh kita satu aja harus gede gitu, biasanya eksperimen gitu dicobain terus, jadi benar banget ya. gitu sih kayaknya ya. Mungkin kalau dari aku sendiri di sini bingung sama hidup sih, Mas Fatih. Oke. Banyakan anak-anak muda kayak aku tuh dulu juga sempet, tapi alhamdulillahnya aku tuh ngerasain bingung sama hidup tuh sebelum usia 20 tahun. Oh, Bingung oke. mau ngapain, bingung harus apa. Apalagi kita tuh cenderung kayak pengennya tuh apa sih dia bilang, kompetensi ya? Apa sih kayak pengen berlomba gitu loh. Petisi ya. Sementara ya itulah maklum kan Ya, ya kelamaan ya. di Inggris ya. Oke. Gak, bercanda guys. Oke, jadi kan apalagi sekarang kita hidup di media sosial. Muncul nih kan banyak banget hilang. Udah muncul gitu banyak banget kayak influencer muda atau orang-orang yang seperti aku saat ini gitu ya. Muncul tiba-tiba dari permukaan dalam keadaan dia sudah punya ini itu, udah berprestasi. Nah, kita yang pada saat aku yang pada saat itu ngerasa kayak duh, kok gue kayak nggak bisa menghasilkan apa-apa, nggak bisa kontribusi apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, kok udah kayak kentang banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Jujur di dalam hati tuh bergejolak Mas Fatih. Pengen gitu rasanya gue tuh bisa gitu kayak mereka semua. Gimana caranya gitu. Nah pada saat itu apa yang aku lakuin? Dan mungkin nih teman-teman yang sedang bingung sama hidupnya, bingung sama kemampuan dirinya, bingung sama apa yang bisa dilakukan, hanya satu Mas yang harus dilakukan. Tahu nggak apa? Tawakal. Kalau kita bingung, ngapain? Coba Bertanya ke bertanya. yang Bertanyanya ke siapa? Bertanyanya ke Allah. Ini penting banget nih sekalian ini kita kultum menjelang buka puasa ya pemirsa. ya, Jadi Mas banyak banget gitu anak-anak muda yang bertanyanya salah lapak. Nggak apa-apa nanya ke gue, nanya ke Mas Fatih, nggak apa-apa. Toh Mas Fatih udah punya pengalaman di lapangan seperti apa. Insya Allah gue juga punya beberapa pengalaman yang bisa gue share. Tapi yang sebenar-benarnya tahu
kehidupan kalian, masa depan kalian, yaitu Allah. Maka kalau mau nanya apa yang harus saya lakukan untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bagaimana caranya, ask Allah. Tanya sama Allah. Kenapa Mas Fatih? Kalau kita tanya sama dia, bukan hanya kita dikasih jawaban, tapi dikasih jalan. Lu mau apa? Yusuf Mansur. Banyak anak-anak bilang gini, ya Allah saya pengen kuliah di luar negeri. Tapi kita nggak tahu caranya bagaimana. Ya nggak? Yang kita pikirin cuma satu, SMPTN kalau mau masuk negeri ya. Cuma satu nih, beasiswa. Itu kalau yang keterbatasan biaya. Atau yang punya uang, gampang, tinggal pakai duit gitu. Tapi ini contohnya kayak aku sendiri Mas Fatih, udah mau blow on, duit punya, tapi blow on. Aku tuh bilang gitu sama teman-teman, kalau gue blow on, kemudian sekolah di Indonesia, nggak jadi berita. Tapi ini orang blow on, bisa kuliah di luar negeri, udah gitu beasiswa, itu berita. Masalahnya, how do I go there? What should I do? Gue kemana ini perginya gitu. Apa yang gue lakukan pada saat itu? Gue bener-bener bilang sama diri gue nggak mau make channel bokap gue nggak mau, pokoknya bener-bener gue pengen mengamalkan apa yang bokap gue ajarkan. Katanya jiwa babenya keluar tuh. Gue bener-bener doa gitu, ya Allah show me the way. Jangan cuma kasih tahu saya bagaimana caranya, tapi unjukin jalannya dan fasilitasin saya. Nggak apa-apa dong minta sama Allah. Ya nggak? Nah gitu. Mungkin ini juga yang bisa teman-teman lakukan gitu. Alhamdulillah bertahun-tahun kemudian setelah proses berdoa itu berlangsung, nyampe lah gue kepada tujuan gue. Alhamdulillah. Dan mungkin di new normal ini ya Mas Fatih, kita juga tetap harus minta guidance atau minta guide-nya sama Allah. Karena walaupun kita tahu nih harus ngapain, tapi kalau tidak ada bimbingan, we will get lost. Kita akan tersesat. Nggak tahu nih gue sotoy kali ya. Benar banget. Seperti itu Mas, karena kan ya ibarat kata gini ya, semua yang datang dan pergi itu kan dari Allah. Apapun itu wujudnya, mau itu manusia, ya, mau itu teman, sahabat, keluarga, pasangan gitu. Kemudian kesempatan, pekerjaan, virus juga termasuk yang datang dan perginya siapa yang ngatur? Allah. Maka kita sebagai orang yang sedang diuji nih sama pandemi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Beradaptasi, betul. Tapi jangan lupa berdoa, itu lebih penting lagi. Karena kan banyak Mas orang yang nggak tahu, bener nih, banyak orang yang nggak tahu, nggak ngerti, bener-bener, aduh ini apaan sih gitu. Nah supaya nggak apaan sih, kita berdoa sama Allah gitu. Ya Allah, ini era baru nih dalam kehidupan, babak baru dari kehidupan ini. Pasti abis ini ada hikmahnya. Coba tunjukin ya Allah hikmahnya apa yang mesti saya lakuin, saya mesti mulai dari mana, itu penting banget. Karena kebanyakan orang saat ini, mereka tuh merasa mampu mikir pakai otak, sehingga nggak keluar nih dari mulutnya doa, Mas. Jadi kebanyakan gini, gue mau jualan nih, gampang tinggal posting di IG gitu. Tapi dia lupa, yang mendatangkan, yang bikin beli, dan yang bikin nggak beli, yang bikin orang jadi tahu, dan yang bikin orang jadi nggak tahu, itu ada semuanya, ada ikut campurnya Allah di situ gitu. Maka kita sebagai seorang muslim, atau ya teman-teman juga kawan-kawan, siapapun kalian, apapun agamanya, wajib yang namanya bertanya kepada Tuhan. Wajib bertanya kepada Allah. Karena penting banget Mas, menurut aku pribadi sebagai anak muda, kita perlu banget mengombinasikan antara kerja keras dan juga usaha ya, dan juga doa. Itu penting sekali gitu. Jangan sampai kita kelewat sombong. Gue mampu nih pakai otak. Gue tinggal begini, gue tinggal begitu. Jangan lupa, we need to ask gitu. Harus ada izin gitu. Izin kepada siapa? Kepada Allah. Karena sesungguhnya Mas Fatih, Allah pun tersinggung kalau kita nggak nanya sama dia. Ya kayak kita lah, misalkan nih Mas Fatih, ya kok gue jadi ngajarin Mas Fatih ya? Oh, bagus. Nggak kayak gini. Misalkan nih, contoh lah gitu, kalian dikasih rumah sama orang tua, ya kan? Nah ini rumah buat kamu, terserah kamu mau pakai buat apa, nanti buat nikah ya nggak apa-apa ditinggalin, atau mau dikos-kosin nggak apa-apa terserah. Kita karena merasa memiliki, kan gue udah dikasih, bebas dong gue mau ngapain aja. Akhirnya kita jual nih rumah, tanpa bilang sama orang tua. Walaupun sebenarnya dikasih,
diizinin buat ngapa-ngapain aja, tapi kan namanya adab ya kita harus bertanya dong. Bu, saya izin mau jual rumah boleh nggak gitu. Karena sesungguhnya orang tuh bakal tersinggung banget tuh kalau misalnya tiba-tiba rumah, lah udah dijual aja gitu kan. Nggak ada Ya, ngomong apa-apa gitu. Karena ya gitu, Allah juga walaupun dia sebenarnya nggak butuh kita nanya atau gimana, tapi pengen ditanya gitu. So buat teman-teman yang sekarang lagi lost banget nih, nggak tahu mau ngapain, nggak punya visi, nggak punya pandangan ke depan, bener-bener kentang banget gitu, udah mah jomblo, nggak tahu mau ngapain, sahur nggak ada yang bangunin, perasaan lagi. Pokoknya itu bawa aja semua kekhawatiran, kegalauan, kemudian masa depan kalian, kecemasan semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ya gini Mas, banyak banget ya anak-anak muda yang sekarang hidupnya nyaman, makanya kenapa dia tidak berdoa. Masih dikirimin nih sama orang tua. Kirimin, walaupun lagi situasi kayak begini tetap dikirimin, dikirimin, kirimin gitu. Karena situasi nyaman seperti itu, jadi membuat dia tidak berdoa. Menurut gua pribadi, menurut aku pribadi nih, disitulah letaknya. Nyaman belum tentu aman. hmm. Nyaman belum tentu aman. Berdoa tuh tetap mesti, usaha tetap mesti gitu. Jadi memang benar banget ya kita harus belajar untuk keluar dari zona nyaman. Dan menurut aku pribadi Mas, di pandemi kali ini benar-benar ngajarin banget sama kita untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Show Mantap. apa yang bisa kalian lakukan. Ayo bangkit, ayo gerak, kita bisa.com. Ini gue dibayar nih, gue bayar nih endorse. Keren, keren, keren. Mantap, mantap. Iya, seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin dari Mas Fatih ada nih sisa-sisa terakhir nih. Udah 4:27, bentar lagi 4:30. Yang bisa disampaikan mungkin untuk closingnya. Nggak ada sih, mungkin nge-retweet aja yang Wilda bilang tadi, karena ya pada akhirnya manusia sehebat apapun mencari jawaban, pasti kita nggak bisa menjawab semua pertanyaan dan semua masalah yang ada di dunia Bener, ini. bener banget iya. Butuh kerendah hatian untuk tahu bahwa kita nggak tahu gitu, dan ketika kita nggak tahu ya pasti kita harus mencari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri ya. Doa dengan Allah adalah salah satu yang bisa bikin kita tahu apa yang harus kita kerjakan gitu. Dan banyak kisah menarik ketika orang-orang apa ya, dia udah nyobain banyak hal, terus dia pusing kepetok sana sini, terus yang dicari nggak ketemu, dan akhirnya dia apa berserah gitu ya, dan bertanya tadi ya, kalau bingung bertanya, itu menarik banget, itu analogi yang tepat. Dan ketika dia bertanya dia dapat jawaban, dan kadang mungkin nggak harus dapat jawabannya saat itu juga ya, Wirda ya, Bener banget iya. sambil jalan gitu ya. Yang penting kita yakin bahwa kita udah bertanya dan kita lagi dilihat gitu sama yang di atas. So menarik banget, jadi dapat dua sisi lah. Dapat sisi teman-teman harus lakukan apa secara teknis, tapi Iya, secara filosofi, betul. secara hati, jadi nggak hanya akal, secara hati juga harus berserah, harus tawakal, harus doa. Kayaknya zaman-zaman dulu dari Ustadz YM juga deh, pokoknya yang apa, resep sukses tuh do it, kalau nggak salah, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, bener nggak ya? Itu Betul, dari betul. Sumancol ya, jadi depannya doa dulu, terus usaha, ikhtiar, tawakal. Iya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oh gitu. Gitu, teman-teman. Oke, semangat sekarang, jangan galau lagi. Jangan ngeluh Mantap. lagi. Karena gini kan banyak banget nih akhir-akhir ini yang ngeluh gitu kan. Aduh nih gara-gara pandemi nih, gara-gara pandemi. Nggak boleh kita bilang gara-gara pandemi juga nggak boleh, Mas. Kesenangan dipuji dia si corona, makanya dia nggak hilang-hilang gitu. Dia diomongin mulu gitu kan. Enggak, apapun yang terjadi ini karena Allah. Tapi tugas kita sebagai manusia gitu ya, mencari tahu gitu jawabannya. Dan untuk tahu jawabannya ya bertanya. Hmm. Ya Allah, ini ada apaan sih? Pakai ada corona-corona segala. Ini usaha jadi anjlok. Jangan begini napa? Ya jadi aku tuh diajarin Mas sama bokap gitu. Berdoa sama Allah tuh jangan kayak, "Ya Allah, gara-gara pandemi nih." Itu doa Ya, apa marah-marah gitu. Jadi berserah diri sama Allah. Jadi kan flow-nya enak gitu, doanya enak ya Allah gitu. Sip, keren banget pembahasan sore ini. Saya tuh makasih banyak loh Mas Fatih. makasih. Mohon izin banyak banyak mau sharing juga sama Mas Fatih. Semoga kita bisa kolaborasi lagi di kemudian hari.
Amin. Saya Thank you so belajar banyak. much. Ya, thank you so much for this opportunity ya, Mas. Same here. Thank you. Oke, makasih teman-teman semua yang udah nonton. Insya Allah nanti live-nya bakal di-save. Kami berdua pamit undur diri karena sudah jadwalnya 4.30 kita berakhir di sini. Mas Fatih, salam buat istri. Sehat selalu, sukses, makin gede, kitabisa.com. Dan kapan-kapan, kapan kontrak gue sebagai ambasador ya. Sip, oke. Dadah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.